Halo Sagittarius, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading untuk bulan Juli ya. Oke, energi di bottom of the deck-nya di dasar deck ini adalah Ace of Pentacles. Ace of Pentacles itu awal yang baru. Awal yang baru sangat mungkin berhubungan dengan finansial kamu atau apapun yang berada di dalam dunia fisik kamu ya. Bisa orang-orang baru, bisa pintu-pintu rezeki yang baru. Kamu bisa expect itu di bulan Juli. Oke, energi kamu direpresentasikan di bulan Juli. Chariot, ini adalah chariot untuk deck ini ya. Chariot itu berbicara tentang keberhasilan, kesuksesan, tentang ketika kamu mau sesuatu dan kamu fokus ke situ, semesta mendukung kamu, semesta ada di pihak kamu, dan kamu harapkan keberhasilan, kesuksesan pada apapun itu yang sedang kamu tuju. Yang menjadi tantangan kamu adalah the sun. Sun itu gini, karena tempatnya ada di tantangan gitu, mungkin kamu ada sebuah situasi gitu di mana kamu kehilangan keceriaan kamu, optimisme kamu. Di sini kamu diharapkan gitu ya kembali punya apa ya? Kembali seperti anak kecil gitu, bukan kekanak-kanakan, tapi dalam artian bahwa melihat segala sesuatu dengan kayak matanya anak-anak gitu. Setiap hari adalah hari yang baru, setiap hal adalah sesuatu yang baru. Kenapa anak kecil itu gampang dibikin seneng? Karena semua hal itu baru buat dia, gitu ya. Jadi kamu diharapkan walaupun kamu ketemu dengan kesulitan, kamu tetap optimis gitu. Tetap tetap melihat itu sebagai sebuah hal baru, tantangan baru, dan kamu bisa gitu. Karena matahari menyinari hal-hal atau menyinari jalan kamu ya. Ketika kamu merasa mungkin pesimis, hilang harapan, dan kehilangan keceriaan kamu, karena saya tahu kamu sebenarnya kayak optimis itu bagian dari diri kamu, tapi mungkin terjadi sesuatu hal ya di waktu lampau karena di sini ada moon di pas energi kamu. Mungkin itu yang bikin kamu kehilangan keceriaan kamu dan optimisme kamu. Oke, yang kamu fokuskan adalah gini, ini adalah King of Swords. Fokus kamu untuk berpikir jernih, melihat segala sesuatu dengan jernih. Mungkin kamu perlu apa ya? Perlu mencari tahu dengan riset atau kamu butuh cerita dengan seseorang gini. Ketika kamu cerita dengan seseorang, jadi orang itu misalnya teman kamu bisa memberi sudut pandang yang lain gitu. Mungkin tadinya kamu nggak lihat, kamu bisa lihat gitu. Jadi kayak kamu ada, oh iya ya tadinya aku nggak lihat itu. Seperti itu. Atau bisa juga kamu membangun yang tadi saya bilang riset, membangun pengetahuan kamu supaya kamu bisa melihat suatu situasi ini yang mungkin ada hubungannya sama pas energi kamu ya, karena di sini ada moon. Moon itu berbicara tentang suatu hal yang tidak kelihatan seperti apa yang ada di depan mata kita gitu. Jadi misalnya kita ngeliat suatu hal, suatu situasi, dan ada sesuatu yang menghalangi kita untuk melihat bigger picture-nya. Bisa juga ini berbicara sesuatu hal di masa lalu yang mungkin membawa trauma atau bikin kamu jadi agak takut gitu. Dan itu yang perlu kamu lihat dengan King of Swords di sini. Apa yang perlu kamu lihat dari situasi di masa lalu? Kalau misalnya kamu butuh bercerita, kamu butuh bertanya, jangan segan untuk reach out gitu sama teman-teman kamu atau siapapun gitu tempat kamu bercerita. Dan di sini kekuatan kamu adalah emperor gitu. Kamu orang yang kuat, kamu orang yang strategik, kamu orang yang tahu maunya apa. Dan waktunya kamu mengembalikan energi ini dalam diri kamu ya. Gak apa-apa, kadang hidup itu memberikan warna-warna suatu situasi di mana kadang kita gak bisa melihat sesuatu dengan jernih. Kadang mungkin ketakutan kita menghalangi kita untuk menuju goal kita, kehilangan optimisme kita.
Gak apa-apa, tapi ini waktunya kamu bangkit kembali dan kamu kembali menjadi emperor ya, karena ini adalah energi kamu dan kamu bisa, bisa. Kayak reading kamu sebelumnya saya bilang, yuk bisa, Sagi kamu bisa. Dan di future ini, Three of Wands ini saya melihatnya di deck ini ya sebagai kartu momentum gitu. Kayak ketika kamu membangun sesuatu, kesiapan kamu bertemu dengan kesempatan. Dan saya juga melihat jawaban yang kamu tunggu itu hadir di hidup kamu. Bisa lewat orang-orang, bisa lewat sesuatu yang kamu tonton, kamu baca. Kamu akan menemukan jawaban kamu ya. Karena tadi di pas ada sesuatu yang belum jelas kamu lihat. Di sini akan terlihat. Karena Three of Wands di deck klasik itu, dia itu seperti menunggu. Menunggu sesuatu, menunggu seseorang, menunggu jawaban. Dan di future saya melihat kamu menemukan apapun itu yang kamu tunggu datang di hidup kamu. Lalu di sini ada Four of Wands. Yang pertama, ini bicara dengan fondasi, struktur. Yang tadi saya bilang Emperor. Ini match sama energi Emperor ya. Waktunya kamu menstruktur kembali hidup kamu, mengembalikan energi Emperor kamu. Jadi orang yang optimis lagi, fokus lagi sama apapun itu yang mau kamu tuju. Dan juga Four of Wands ini berbicara tentang kartu komitmen juga ya, hubungan romantis. Tapi gini, saya melihat overallnya energi cintanya nggak sih, ini lebih kepada kondisi hidup in general aja. Tapi kamu bisa ekspektasi sebagian dari kalian bahwa komitmen kalian dengan seseorang itu bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Bisa juga ini berbicara tentang keluarga ya, bisa juga bicara tentang perayaan. Jadi kamu bisa expect hal-hal baik datang di hidup kamu di bulan Juli karena kamu punya sesuatu untuk dirayakan bersama orang-orang terdekat kamu. Ini Four of Pentacles. Di deck ini saya mengartikan Four of Pentacles di sini adalah kartu gengsi. Yang tadi saya bilang, kalau kamu perlu bercerita kepada seseorang, kalau perlu minta tolong, perlu bertanyalah gitu. Gak perlu pakai gengsi. Mungkin ini bukan buat semuanya, mungkin sebagian dari kalian aja gitu yang perlu denger, ini bukan waktunya untuk gengsi gitu. Kita makhluk sosial, selama kita statusnya masih manusia di bumi ini, kita pasti butuh orang lain ya. Walaupun kamu melihat diri kamu sebagai orang yang independen, apa aja bisa sendiri, tapi tetap kamu makhluk sosial. Kamu butuh, ada saatnya kamu butuh orang lain ya. Dan di sini Ten of Cups, saya melihat gini, lanjutan dari reading kamu sebelumnya ya, saya melihat bahwa ada masanya kayak kamu kehilangan harapan, kehilangan keceriaan kamu, karena tadi di depan ini challenge kamu, tantangan kamu, Sun. Kamu kehilangan keceriaan kamu, optimisme kamu. Ini sebuah konfirmasi. Apapun itu yang kamu mau, Ten of Cups itu berbicara apa? Semua hal yang kamu mau, ada keluarga bahagia, kamu dapat apa yang kamu mau, mungkin secara finansial kamu berprogres, kamu mencapai goal kamu, karena tadi juga ada kartu Four of Wands, kartu perayaan, kartu komitmen, kartu fondasi keluarga. Kayak kamu bisa expect hal-hal baik. Dan tadi depan juga saya bilang di bottom of deck-nya itu Ace of Pentacles, ada hal-hal baru yang siap masuk di hidup kamu di bulan Juli. Dan gini, kamu sambut itu, kembalikan keceriaan dalam diri kamu, karena banyak hal-hal mau datang di hidup kamu, hal-hal baru, hal-hal indah mau datang di hidup kamu ya. Dan apapun itu dengan Seven of Cups di sini, apapun itu yang bikin kamu bingung, kamu gak bisa melihat sesuatu dengan jernih, kamu akan menemukan yang tadi saya bilang jawaban, jalan keluar, atau orang-orang yang akan membantu kamu melewati situasi-situasi tertentu. Oke? Kita lihat Lenormandnya bilang apa. Ini tadi udah saya shuffle ya. Yang ini berbicara tentang sebuah pesan, sebuah kabar yang mau datang ke kamu. Kamu, yang tadi saya bilang, saya cuma mengulang-ulang nih. Yang kamu tunggu, kabar yang kamu tunggu, jawaban, solusi, atau mungkin ada orang yang kamu tunggu, dia akan datang. Lalu ini berbicara tentang
ini bisa bicara tentang konflik, bisa juga bicara tentang mempersiapkan diri untuk sesuatu. Saya melihat gini, kalau misalnya di waktu lampau kamu berkonflik gitu, atau ada kesulitan-kesulitan dalam hidup kamu, itu semesta, kamu coba lihat itu sebagai semesta mempersiapkan kamu untuk suatu hal gitu ya. Ibaratnya atlet latihan itu kan capek ya, nggak enak gitu berproses sebagai atlet, tapi dia sedang berproses untuk medali dia, untuk piala dia, dan ketika dia dapat medali atau piala itu terbayar semua jerih lelahnya dia, keringatnya dia, capeknya dia terbayar. Dan lihat, apapun itu kesulitan, konflik, semesta sedang mempersiapkan kamu untuk hal indah, ibaratnya untuk medali kamu di depan sana. Yang tadi saya bilang ada hal baru yang mau datang di hidup kamu. Dan ini Star bicara tentang harapan, mimpi-mimpi, cita-cita, healing. Kamu bisa harapkan itu. Mimpi kamu jadi kenyataan, apapun yang kamu capai itu terwujud. Kamu bisa melihat itu, apapun yang kamu tuai, kamu siap tabur di bulan Juli. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.